Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, terlebih khusus kepada guru kita bersama Muallim Kiai Haji Ubaidillah bin Hamdan, nafa'anallahu bi tuli hayatihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Dan tak lupa pula kepada abang saya plus guru saya juga, Al-Ustadz Zainal Muttaqin, Al-Ustadz Arifin, Al-Ustadz Abdul Ghafur, Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin, Al-Ustadz Suhadi, Al-Ustadz Ofan Naufal, Al-Ustadz Zaid Nur Sabah. Mata'anallahu bituli hayatihim wa bi barakati ulumihim fid darin amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparatur pemerintah yang saya hormati, dan yang namanya tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita masih berkumpul ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Mushola As-Suryaniyah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, mama, bapak-bapak, Allah taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum, hanya saja aku Nabi Muhammad adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang Allah Ta'ala berikan wahyu kepadaku. Jadi bang ya, Nabi Muhammad adalah manusia sama seperti kita. Kita makan, Nabi Muhammad makan. Kita minum, Nabi Muhammad minum. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Ada tapinya saudara, ada tapinya. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia pada umumnya. Tuh, walaupun beliau manusia, tapi beda sama kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh di dalam qasidah yang berbunyi, Muhammadun basyarul la kal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, tidak seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi beliau bagaikan seperti batu yakut di antara bebatuan. Di dalam usia pertumbuhannya pun ya, ketika balita, Nabi Muhammad berbeda pada bayi pada umumnya. Dalam kitab Al-Qaulul Munji karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ulesh Al-Maliki, beliau katakan bahwasanya Nabi Muhammad ketika bayinya umur 3 bulan sudah bisa berdiri. Tuh, bayi Nabi Muhammad ketika umur 3 bulan sudah bisa berdiri.
Kalau bayi zaman sekarang ya pada umumnya 3 bulan baru bisa ngangkat kepala umumnya tuh. Nah, lalu apalagi Nabi Muhammad ketika berusia 5 bulan sudah bisa berjalan, sudah bisa berjalan tuh. Nabi Muhammad ketika bayi umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Nah, kalau zaman sekarang, bayi zaman sekarang umumnya 5 bulan baru bisa tengkurap umumnya tuh bayi zaman sekarang. Nah, lalu apalagi Nabi Muhammad ketika usia 6 bulan sudah bisa berjalan dengan cepat. Jadi jalan cepat tuh. Lalu Nabi Muhammad ketika usia 6 bulan. Nah, kalau zaman sekarang, bayi zaman sekarang umumnya 6 bulan paling baru bisa berguling, tengkurup dewek, guling dewek, itu bayi zaman sekarang. Lalu apalagi saudara, Nabi Muhammad ketika usia 8 bulan itu sudah bisa berbicara dengan fasih, bikalamin fasih, sudah bisa berbicara dengan lancar. Tuh usia 8 bulan Nabi Muhammad. Kalau bocah zaman sekarang ya 8 bulan palingan ya umumnya baru bisa duduk tuh zaman sekarang begitu. Lalu apalagi saudara, Nabi Muhammad ketika usia 10 bulan tuh itu udah bisa bermain anak panah, main panah-panahan tuh Nabi Muhammad ketika usia 10 bulan. Nah, kalau bayi zaman sekarang 10 bulan umumnya baru bisa merangkak. Nah, itulah perbedaan Nabi Muhammad SAW ketika balita gitu. Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Lalu saudara, siapakah yang menamakan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad? Tuh, jadi siapa yang menamakan Nabi dengan kata Muhammad, dengan nama Muhammad? Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi katakan, wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib, bahwasanya yang menamakan Nabi dengan nama Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib ketika Nabi Muhammad berusia 7 hari dari hari kelahirannya. Tuh. Lalu suatu hari Abdul Muttalib ditanya, lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika, emang apa lu namain cucu lu dengan nama Muhammad sedangkan nama tersebut belum pernah ada di zaman kakek moyang lu, nenek moyang lu, wala qaumika, dan belum pernah ada di zaman kaummu. Lalu apa jawaban Abdul Muttalib? Rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi, aku berharap dengan aku sebab menamakan cucuku dengan nama Muhammad, kelak dia akan menjadi orang yang dipuji di kalangan langit maupun kalangan bumi. Tuh. Sebab saudara ya, kalau kata santri maya dalam ilmu gramatika Arab tuh, lafaz Muhammadun disebut sigot atau isim maf'ul yang artinya orang yang sering dipuji gitu. Lalu apa saudara salah satu pujian Nabi Muhammad SAW? Sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit Al-Ansari, beliau pernah membuat syair tentang pujian Nabi Muhammad SAW. Apa bunyinya? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, mataku tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik dibandingkan dirimu wahai Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan para wanita tidak pernah melahirkan bayi yang seindah dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala mubarra'an min kulli aibin, dalam keadaan terbebas daripada aib kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala kama tasha', sebagaimana yang engkau inginkan. Maka alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di tempat ini, di mushola ini telah dibacakan manaqib atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika seseorang membacakan manaqib Nabi Muhammad, membacakan maulid Nabi Muhammad, banyak faidah, banyak manfaatnya. Apa salah satunya? Kata Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Wasail Syarah Asy-Syama'il, beliau katakan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Kata Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya, tidaklah suatu rumah ataupun masjid
ataupun tempat seperti mushola ini nih, yang dimana di dalamnya dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan para malaikat mengelilingi tempat tersebut. Jadi nih, di tempat ini telah dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini malaikat mengelilingi tempat tersebut. Ngapain? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut. Saudara, ulama katakan ya, salawatnya para malaikat itu maknanya, maksudnya adalah mereka memohonkan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut. Bukan cuma itu doang, saudara. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmat wa ridwan. Allah ta'ala berikan cucuran rahmat dan keridwaannya bagi orang-orang yang berada di tempat tersebut. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di tempat ini telah dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di rumah kita ataupun di mushola kita ataupun di masjid kita yang telah dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmat dan keridhaan kepada kita semua, dan semoga kita mendapatkan salawat daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.